dan Kak Nathan. Shalom, selamat pagi Kak Citra, Mas Ken dan teman-teman yang ada semua di rumah. Pagi hari ini dan mungkin siang hari ini juga kita mau Sunday School from home. Oke. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Ayo teman-teman, sikap berdoa, duduk tenang, fokus. Mari kita berdoa, silakan. Mas Ken pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berkati Tuhan, Berkati Tuhan. kami ingin Sunday School from home. Kami ingin Sunday School from home. Berkatilah kami supaya sangat-sangat lebih-lebih fokus kepada Sunday School from home. Berkati kami supaya kami sangat-sangat lebih fokus kepada Sunday School from home. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, ayo kita bangkit berdiri. Ayo kita berdiri, kita mau semangat ya. Kita mau semangat, kita menyanyikan yel-yel. Ayo kita semua memuji Tuhan. Sama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Sekali lagi. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Dari awal ya, teman-teman. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Kak Ken, Ya. kira-kira siapa ya yang selalu menyertai kita di saat kita sedang tidur, saat kita sedang bermain? Tapi selain papa mama loh ya yang selalu menyertai kita, kira-kira siapa ya? Kasih tahu teman-teman dong yang ada di rumah. Pastinya Tuhan dong, dan itu kita mau menyanyikan Udaki-daki. Gunung yang tinggi, ayo semuanya berdiri, bersukacita bersama-sama. Siap ya? Daki, gunung yang tinggi. Ku turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun luas membentang. Yesus besertaku. Selam, luas samudra. Ku dayung, perahu di sungai. Terbang, luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau
melintasi padang gurun luas membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang hingga angkasa. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Selam, 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 selam luas samudra. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesus, sebab engkaulah Yesus, sebab engkaulah Yesusku. Yeay. Kak Nathan, Iya, Kak Ken. ngomong-ngomong, Iya. Tuhan itu luar biasa nggak untuk kita? Sangat luar biasa loh. Buktinya tahu nggak? Tuhan selalu menyertai kita, selalu menolong kita. Wah, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kehidupan Kak Nathan, kehidupan Kak Ken, kehidupan Kak Kak Citra. Citra. Lalu superhero di TV, Oh, itu tidak ada tandingannya dengan kehebatan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Hanya yang Tuhan Yesus hebat. yang hebat. Ayo teman-teman yang ada di rumah, kita muji Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang Luar biasa. Siap-siap ya, tangannya di atas ya. Siap-siap, Ken. Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Putar ya. oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Yeay. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku Kita cinta. puji nama Tuhan sekali lagi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Siap-siap. Tuhan Yesus Allah yang Pusat. biasa, luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Putar. oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Yeay. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Kak Ken dan Kak Nathan, Oke. saatnya kita akan belajar firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. kita menyanyikan Yesus, Engkau baik, teramat baik. Ayo teman-teman, duduk yang manis. Kita mau naikkan pujian kita. Tinggalkan sorga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa
hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Sekali lagi ya teman-teman, dari awal dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, teramat baik. Yesus engkau baik bagiku dan bagimu. Yesus engkau baik, teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Yesus engkau baik, teramat baik. Yesus engkau baik, teramat baik. Yesus engkau baik bagiku dan bagimu. Yesus engkau baik, teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Mari adik-adik, teman-teman yang ada di rumah, mari kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih, Tuhan Yesus sudah rela. Bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita, umatnya yang berdosa. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau rela mati Engkau rela mati untuk kami. untuk kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur setiap hari setiap hari Engkau Engkau bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kami dalam suka, dalam duka. dalam duka. Engkau bersama kami. Engkau bersama kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. kami mengucap syukur. Tuhan, Tuhan, Engkau memberikan kami makan minum. Engkau memberi kami makan minum. Engkau memberikan kami Engkau kesehatan. memberi kami kesehatan. Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Inilah ucapan syukur kami, Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bangga. Kami bangga Punya Allah seperti Engkau. Punya Allah Allah seperti seperti Engkau. Mari teman-teman kita pujikan Yesus, Engkau baik, teramat baik. Yesus engkau baik, Teramat baik. Yesus engkau baik, Bagiku dan bagimu. Yesus engkau baik, Teramat baik. bagiku dan bagimu, Bagi kita semua. bagiku dan bagimu. Bagiku dan bagimu, bagi kita Sekali lagi semua. teman-teman. Bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Teman-teman, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, semuanya ikuti lagi. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami sudah mengucap syukur Kami sudah mengucap syukur dan kami juga sekarang ingin mendengarkan firman Tuhan. dan kami sekarang ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami
fokus sekali kepada firman Tuhan. Berkati kami supaya kami fokus sekali mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, puji Tuhan. Semuanya kita sehat-sehat dan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan dan tidak menjadi takut karena kita punya Tuhan, Allah yang menyertai kita, Allah yang memelihara kita dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang memelihara umatnya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Mari kita berdoa, Kak Tari akan pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Berkati Kak Tari, berkati semua anak-anak untuk kami belajar firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan yang memelihara kami, yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Berkati kami semuanya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan yang menyertai kita semuanya. Apa artinya Tuhan menyertai kita semuanya? Artinya Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Kemana saja? Di mana saja? Iya, benar. Di mana saja Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan Kak Tari dan adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Kita akan belajar melihat bagaimana Tuhan menyertai anak-anaknya. Kita akan melihat dari firman Tuhan bagaimana Allah menyertai umatnya. Yuk kita lihat sama-sama bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Are you ready? Yeay! 1, 2, 3. Anak-anak, Kak Tari punya sesuatu nih. Kak Tari mau pergi. Mau ikut? Bawa ini. Bawa ini. Kalian kalau lihat travel bag, ya tas isi banyak gini, kalian pasti tahu mau kemana. Mau kemana? Iya, mau pergi, benar mau pergi. Biasanya orang pindahan rumah, ya, pindahan rumah, bawa tas, bawa travel bag, ya. Hari ini cerita kita tentang seseorang yang pergi dan berpindah dari negaranya, pindah ke tempat yang baru. Dan karena dia pindah itu, dia mengikuti Tuhan, maka kemanapun dia pergi, Tuhan menyertai dia. Siapa dia ini ya? Dia adalah Ruth. Ruth adalah wanita Moab. Ruth berasal dari negeri Moab, tapi dia mau pindah. Dia pindah kemana ya? Siapa yang ngajak dia pindah? Tidak ada yang ngajak pindah, tapi dia pingin ikut pindah. Nah, gini ceritanya. Ruth adalah perempuan Moab. Nah, awal mula ceritanya adalah pada suatu waktu, suatu hari pada zamannya hakim-hakim, itu pada zamannya Simpson itu loh ya, pada zamannya
Simpson yang bersama Delila, bersama dengan Barak, bersama dengan hakim-hakim yang lainnya, ada seorang laki-laki yang bernama Elimelek. Bapak Elimelek ini punya istri namanya Ibu Naomi. Bapak Elimelek bersama dengan Ibu Naomi mengajak kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion, untuk pindah ke negeri Moab. Mereka itu tinggal di Yerusalem, sebelumnya di daerah Bethlehem. Daerah Bethlehem tepatnya. Tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu artinya Bait Lehem, rumah roti, tempatnya berkat Tuhan. Tapi waktu itu terjadi sesuatu ya yang dipikir oleh Bapak Elimelek. Ayo Bu Naomi, ayo istriku, pindah kita ke negeri Moab. Akhirnya mereka berpisah dengan keluarganya. Mereka berpisah dengan keluarganya dan tinggallah di negeri Moab. Sampai di Moab, Mahlon dan Kilion sudah besar ya, akhirnya menikah dengan anak-anak perempuan dari Moab. Satu bernama Ruth dan yang satunya bernama Orpa. Nah adik-adik, setelah 10 tahun, beberapa tahun kemudian setelah mereka tinggal di Moab, terjadi sesuatu yang buruk. Terjadi sesuatu yang menyedihkan untuk Ibu Naomi. Apa yang terjadi di keluarganya Ibu Naomi? Suaminya meninggal. Bapak Elimelek meninggal. Lalu sesudah itu anaknya laki-laki yang bernama Kilion dan Mahlon, dua-duanya juga meninggal. Ibu Naomi menjadi janda, menjadi sendiri. Dia tidak punya suami, tapi dia juga nggak punya anak lagi karena kedua-duanya anaknya ini meninggal. Maka ingatlah dia dengan kampung halamannya, dengan tempat asalnya, di mana banyak saudara-saudaranya, banyak keluarganya. Aku ingat di Bethlehem ada Tuhan di sana. Di Bethlehem ada Allah Israel, ada Allah yang memberkatiku. Tapi sekalipun di Moab ini sekarang aku susah, aku kelaparan, aku tidak punya suami, aku tidak punya anak-anak, Tuhan menjagaku. Tapi aku mau pulang ke negeriku. Aku mau pulang saja karena di sana ada saudara-saudaraku. Karena kalau di Moab aku nggak punya siapa-siapa. Akhirnya Ibu Naomi memutuskan untuk pindah. Dia beres-beres si bajunya, dia masukkan semuanya, dia siap. Sudah siap semuanya. Sesudah siap, dia berkata kepada anak menantunya yang bernama Ruth dan Orpa. Ruth dan Orpa, ibu mau pulang ke kampung halaman di Bethlehem. Kalian tidak usah ikut ibu. Kalian kembali saja ke orang tuamu di Moab ini. Kalian tetap saja tinggal di sini. Lalu Orpa menjadi sedih. Jadi kita berpisah ya Bu ya? Iya, kita berpisah. Tapi tidak apa-apa nak. Supaya karena kamu masih muda, kamu bisa lagi bekerja, kamu bisa berkeluarga lagi. Dengan sedih hati, Orpa memutuskan untuk pindah. Orpa nggak ikut pindah. Ibu Naomi sudah memutuskan untuk pindah. Tapi satu, Orpa nggak mau ikut dan Orpa mau pulang ke rumahnya. Akhirnya Orpa bye-bye, dadah. Orpa pulang ke rumah orang tuanya. Sekarang tinggal Ruth dan Ibu Naomi. Ibu Naomi berkata, Orpa sudah pulang ke rumah orang tuanya. Ruth, kamu juga bisa pulang ke rumah orang tuamu karena ibu akan pulang ke Bethlehem. Ruth berkata, tidak Bu,
kemana ibu pergi, aku akan ikut. Kalau ibu pulang ke Bethlehem, aku akan ikut ke Bethlehem. Kemana ibu pergi, disitulah tempatku. Tuhan yang ibu sembah juga menjadi Tuhanku. Oh ya, adik-adik tahu nggak? Ibu Naomi adalah menyembah Tuhan, Allah Israel, Allah yang menyelamatkan umat itu dari laut Teberau, Allah yang memberikan mana sorgawi, Allah yang mengubah air pahit jadi manis. Hai, Ruth katakan, Tuhannya ibu adalah Tuhanku. Kalau ibu menyembah kepada Tuhan Allah yang hebat, aku juga menyembah kepada Dia, dan aku mau ikut ibu ke Bethlehem. Ruth, di sini kelaparan, aku mau pulang ke Bethlehem. Iya bu, aku mau ikut ibu. Kamu nggak ingin pulang ke rumah papa mamamu? Enggak, aku mau ikut ibu Naomi aja. Jadi Ruth bersama dengan ibu Naomi pulang ke Bethlehem, ikut ke Bethlehem. Apa yang terjadi setelah di sana? Setelah sampai di Bethlehem, orang-orang Bethlehem melihat, hai, itu Naomi yang datang. Itu Naomi, istrinya Elimelek. Tapi dia bersama dengan perempuan siapa itu ya? Oh, itu adalah menantunya yang bernama Ruth. Wah, Ruth anak yang baik. Dia menjaga ibu Naomi dengan luar biasa. Ibu Naomi sangat sedih karena dia sudah tidak punya anak, tidak punya suami lagi. Tapi sekarang dia tinggal di Bethlehem. Bagaimana mereka di tempat yang baru? Sekalipun itu dulu rumahnya, tapi kan sudah tidak ada lagi ya suaminya, tidak ada lagi anaknya. Tapi dia masih punya tempat tinggal yang dulu dia pernah tinggalin. Nah, tapi siapa yang bantu cari makan? Suaminya nggak ada lagi. Anak-anaknya yang laki-laki yang kuat untuk bantu kerja nggak ada lagi. Ruth, anak menantunya itu rajin bekerja. Dia pergi ke ladang, dia pergi untuk mencari gandum di sana, untuk mencari makanan di sana. Dan dia bawa pulang, dia bagi makanannya dengan ibu Naomi. Dia tahu saat dia mengikut Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, tidak hanya sampai di situ ceritanya. Akhirnya Ruth ini menikah dengan Bapak Boas, seorang yang kaya yang punya ladang di sana. Bapak Boas menikahi Ruth dan Tuhan memberkati mereka. Akhirnya Ruth yang tadinya susah, ibu Naomi yang tadinya susah, hidup diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Bahkan Ruth punya anak. Ruth akhirnya mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Tahu nggak sih, Obed itu suatu saat, suatu hari sudah besar, dia punya anak bernama Isai. Isai itu punya anak namanya Daud. Daud itu adalah raja loh. Nah, ternyata Ruth itu adalah nenek moyangnya dari Raja Daud, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai Ruth dan Naomi dalam kelaparan, dalam kesusahan, dia pindah tempat, tapi Tuhan berkati, Tuhan peliharakan anak-anak bersama dengan papa mama di masa-masa susah ya sekarang ini. Papa mama bekerja keras untuk berdoa, untuk melayani, untuk bekerja, bersyukur kalau Tuhan memberikan makanan untuk kita. Dan anak-anak, karena berkat-berkat itu dari Tuhan, Allah yang menyertai kita, mari nikmati makanan-makanan yang Tuhan berikan melalui orang tua kita dengan penuh ucapan syukur. Karena itu semua Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati orang tua kita sehingga kita bisa makan dan minum. Anak-anak, ingatlah bahwa saat papa mama pergi bekerja, papa mama melayani, keluarga kita itu akan disertai oleh Tuhan selalu, dicukupkan selalu. Sehingga anak-anak pada waktu mau makan, jangan lupa berdoa. Say thank you Lord Jesus
ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus, supaya kita mengerti, oh ini adalah berkat penyertaan Tuhan. Saat papa mama pergi bekerja, papa mama melayani Tuhan, kita berkata, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati ya, jagai ya papa mamaku yang akan bekerja. Tuhan jagai ya mamaku yang akan bekerja. Tuhan menjagai ya apa yang dikerjakan papa mamaku. Tuhan berkati pelayanan papa mamaku. Kami percaya kami dipelihara oleh Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami selalu ya. Amin. Doakan Tuhan berkati saat papamu berangkat bekerja. Doakan saat papamu berangkat pelayanan. Doakan, jangan takut. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Jadi dimanapun kita berada, dari satu kota, waktu mau pergi kerja di luar kota, Tuhan berkati. Waktu mau berangkat lagi, Tuhan berkati. Karena kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bersama selalu dengan anak-anaknya. Oke, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan ini ya anak-anak. Berterima kasih kepada Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Ibu Naomi dari Bethlehem pindah ke Moab, dari Moab balik lagi ke Bethlehem disertai. Seperti Ruth dari negerinya di Moab, waktu terjadi kelaparan, dia pindah, dia ikut Tuhan, dia masuk tinggal di Bethlehem. Di sana Tuhan juga berkati. Tuhan juga tidak hanya memberkati Ibu Naomi dan juga Ruth, tapi juga memberkati keluarga kita, memberkati orang tua anak-anak semua, dan memberkati Kak Tari dan memberkati anak-anak semuanya. Oke, mari kita bersama-sama berterima kasih untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami terus tetap percaya, kami tidak dibiarkan Tuhan. Kami selalu dijaga dan dilindungi Tuhan. Tuhan tahu waktu kami memerlukan sesuatu, kami percaya Tuhan akan menolong kami melalui orang tua kami. Melalui banyak cara Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan adalah dari Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Kita baca sama-sama yuk. Baca bareng-bareng ya dengan Kak Tari. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke, kita coba sekali lagi ya. Filipi pasal 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Ayat hafalannya semangat dihafal tiap hari ingatkan bahwa Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya teman-teman yang ada di rumah dan kita yang ada di sini, waktunya untuk memberikan persembahan Dan sambil kita memuji Tuhan. akan menyanyikan Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan suka
memuji Tuhan dan juga memberikan persembahan. Dan sekarang kita akan berdoa persembahan. Semuanya ikuti anak-anaknya. Berkati Tuhan, Berkati Tuhan. kami sudah memberikan persembahan. Kami sudah memberikan persembahan. Sekarang Kami ingin ingin kembali beraktivitas. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Duduk diam, tenang, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kak Nathan akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan masih menyertai, menolong kami, memberkati kami dalam ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdoa, mendoakan setiap anak-anak Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur Tuhan menolong adik-adik kami yang selesai ujian. Kami bersyukur pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam kepada adik-adik kami. Dan kami berdoa supaya adik-adik kami boleh giat belajarnya, boleh bersemangat, penuh sukacita, damai sejahtera ketika belajar, supaya mereka juga boleh bertekun belajarnya Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan untuk adik-adik kami yang bersekolah. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang dalam masa pertumbuhan. Biarlah Tuhan yang memberi pertumbuhan yang sempurna, baik pertumbuhan fisik, baik pertumbuhan rohani. Kami rindu Tuhan, Tuhan yang memberkati dalam pertumbuhannya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, baik keluarga, baik pekerjaan, usaha orang tua kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati, supaya orang tua kami juga tetap berserah, memohon pertolongan Tuhan untuk setiap aktivitas mereka dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan kami bersyukur hari ini kami boleh sehat. Jikalau ada teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan menjamah, Tuhan yang menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya bangkit berdiri yuk. Kita akan tutup ibadah Sunday School kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah berkati kami semuanya. Ibadah Sunday School dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Dan kami mohon Tuhan memberkati seluruh anak-anak, setiap keluarga yang hari ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Terimalah berkat Tuhan untukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, Sunday School kita sudah selesai. Terima kasih ya anak-anak udah setia beribadah kepada Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita semuanya. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu Sunday ya. School dan Sabtu ceria. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sabtu ceria minggu depan. Ditunggu ya. Jam 5 sore. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Selamat hari Minggu. Bye bye. Selamat hari Bye-bye. Minggu.